Learning in the flow of work atau pembelajaran di dalam alur bekerja. Istilah ini disebut-sebut pertama kali oleh Josh Bersin, seorang ahli di bidang learning and performance dan juga manajemen SDM. Kira-kira di antara tahun 2017 atau 2018, ya, di antara tahun tersebut. Dan istilah ini semakin populer pada saat pandemi COVID-19, yaitu tahun 2020. Apa sih learning in the flow of work itu? Learning in the flow of work itu artinya belajar di dalam proses kerja, saat bekerja, dan di tempat kerja. Jadi kita ini melakukan pembelajaran ketika kita bekerja. Loh, bagaimana mungkin? Kok bisa? Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya tentu sudah pernah mengenal istilah atau mengenal model 70-20-10, ya. 70% pembelajaran itu di tempat kerja, 20% dilakukan dengan coaching dan mentoring, dan 10% dilakukan dengan training. Nah, learning in the flow of work ini sebenarnya masuk di dalam konteks yang 70%. Jadi artinya learning in the flow of work ini tidak menihilkan atau tidak mengabaikan peran dari training maupun coaching dan mentoring. Saya sendiri mulai mempelajari dan melakukan riset tentang learning in the flow of work ini. Kemudian bersama Trainindo di pertengahan tahun 2021, saya memperkenalkan learning in the flow of work ini kepada masyarakat melalui program workshop Class Out, belajar di luar kelas. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita akan merancang atau menentukan sebuah program learning in the flow of work? Kita bahas karakteristiknya di sini, ya. Yang pertama, harus accessible. Jadi learning in the flow of work itu harus bisa diakses oleh employee, oleh pegawai secara cepat. Kenapa harus cepat? Ya karena pegawai belajarnya ketika bekerja. Contohnya begini, suatu ketika Anda sedang membuat file Excel dan Anda menemukan masalah. Lalu Anda stop file tersebut, pengerjaan file tersebut, dan membuka YouTube sebentar, lalu Anda mencari bagaimana masalah Anda itu bisa diselesaikan di YouTube. Setelah nonton sekitar 2 atau 3 menit, Anda kembali ke file Excel Anda dan Anda menerapkan apa yang Anda pahami dari YouTube tersebut. Nah, seperti itulah kurang lebih penerapan dari learning in the flow of work. Kemudian yang kedua, learning in the flow of work ini harus memperhatikan moment of needs-nya, sehingga pembelajaran itu bisa memenuhi kebutuhan pegawai secara tepat. Jadi kapan waktu dia memerlukan pembelajaran, dia perlu belajar, dia bisa mengaksesnya secara cepat dan juga tepat. Dalam hal ini kita bisa menganalisis proses-proses kerja atau flow of works dan menentukan di bagian mana saja pembelajaran diperlukan oleh pegawai. Untuk melakukan analisisnya kita bisa menggunakan pendekatan yang dikemukakan atau model yang dikemukakan oleh Bob Mosher dan Conrad Gottfredson yang berjudul 5 Moment of Needs, ya. Di situ ada kondisi di mana pegawainya baru terhadap sesuatu, lalu kemudian ada learning more, lalu ada kondisi di mana pegawai perlu apply, dan kemudian ada juga kondisi di mana pegawai memerlukan pemecahan masalah, dan yang terakhir ada kondisi di mana pegawai menemukan situasi perubahan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah delivery-nya. Apakah learning in the flow of work ini hanya akan tersedia dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang didukung teknologi tentunya, atau juga menggunakan atau melibatkan human interaction, misalnya pembelajaran dengan atasan atau pembelajaran dengan rekan kerja. Dan apakah learning in the flow of work ini hanya akan memenuhi 1 atau 2 kondisi moment of need saja. Misalnya ketika pegawai menghadapi masalah, dia perlu mengakses FAQ, dia perlu menonton sebuah video tutorial secara cepat, atau juga akan disediakan untuk moment of needs yang lain. Ya, misalnya sebelum bekerja atau sebelum jam kerja dimulai, para pegawai ini berkumpul terlebih dulu, lalu melakukan simulasi-simulasi tertentu, begitu ya, supaya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi dipastikan dulu sampai segala sesuatunya benar, lalu kemudian setelah itu mereka mulai bekerja. Kemudian apakah learning in the flow of work ini harus selalu mengandalkan penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi-aplikasi, software yang dibangun, dan sebagainya? Tentu saja tidak. Memang ada beberapa pendapat yang sangat teknologi minded, jadi 100% learning in the flow of work ini tersedia di dalam bentuk aplikasi. Lalu kemudian ada juga yang itu disediakan atau dibantu oleh atasan, jadi dia tidak menggunakan
atau minim sekali menggunakan teknologi informasi dan menggunakan aplikasi-aplikasi. Dan yang terakhir adalah blended, ya, berimbang atau seimbang antara penggunaan aplikasi dan juga human interaction. Ya, mana yang direkomendasikan? Tentu saja yang direkomendasikan adalah yang blended. Nah, terakhir sebagai penutup, pernah tidak Anda datang ke sebuah restoran di mana di dekat kasirnya ada papan pengumuman yang di sana tertulis besar-besar, jika kasir atau pelayan kami tidak memberikan pelayanan yang baik pada Anda, tidak tersenyum, tidak ramah, maka Anda tidak perlu bayar. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk learning in the flow of work yang sudah kita terapkan bertahun-tahun, sejak lama sekali, sebelum Josh Bersin mengemukakan pendapatnya tentang learning in the flow of work. Melalui tulisan yang terpampang itu, setiap karyawan diingatkan, setiap karyawan ditantang untuk selalu bersikap ramah, memberikan pelayanan terbaik, dan tersenyum kepada pengunjung atau pelanggan yang datang ke restoran itu. Dan di situ juga terjadi monitoring. Siapa yang memonitornya? Ya pengunjung atau pelanggan itu tadi. Menarik bukan kita bahas tentang learning in the flow of work ini? Saya Muhammad Isman, sampai ketemu di dalam video berikutnya atau di sesi-sesi workshop yang akan diselenggarakan.